Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube Fitriani Handayani. Nah, ini tuh adalah keadaan mula dapur saya ya, teras belakang ini tuh sekitar 9 meter kali 2,5 meter ya. Nah, jadi ini saya ambil dari cuplikan video renovasi, mulai dari renovasi di 1 sampai per berapa waktu itu. Silakan cek aja ya postingan saya, dan seperti inilah keadaannya. Lumayan banyak tanaman di belakang, kemudian dipindahin ke depan karena mau dibongkar ya. Dan di bagian sini tuh kusut muyut apa ya istilahnya, macam kapal pecah. Pokoknya asal bisa nyuci, asal bisa jemur pakaian, yaudah. Terus itu juga gerobak bekas saya jualan nasi goreng dulu ya, jualan jus, lotek, soto, waktu tinggal di toko, nyewa toko gitu ya, ruko. Sekitar tahun 2010 sampai 2015 akhirnya pindah ke rumah ini yang waktu itu baru selesai 80%. Dan ini dia dapur saya setelah sekitar 2 tahun menjadi influencer ya, selebgram gitu. Dan lumayan udah banyak juga perubahannya dari yang awalnya. Kapan-kapan saya bikin juga video penampakan dari nol dapur saya ya. Insya Allah nanti saya coba satuin bahan-bahannya ya, bahan-bahan emang mau buat kue. Kita ambil nanti foto-foto jadulnya ya. Nah, jadi seperti inilah dapur saya yang cuman 2,5 kali 3 meter ya. Ini ruangannya sebelum dibobol. Jadi disinilah dapur saya tadinya. Meja kompornya lebih kurang selebar 60 kali 2 meter ya. Bak piring 1 meter, untuk kompornya 1 meter. Nah, jadi ini tuh barang-barangnya udah banyak dari endorsan ya. Waktu masih belum jadi selebgram ya, apa adanya aja ya. Cuman ada kompor, cuci piring, alat masak seadanya, udah gitu aja. Sekarang kelihatan banyak ya Mak, dan alhamdulillah itu nggak beli. Semuanya rezeki dari Allshop, dari Allah ya. Kirim lewat Allshop. Ada juga beberapa yang bikin kayak meja ini bekas jualan juga dulu ya. Kemudian rak-rak tempat bumbu ini juga bikin sendiri. Nah, untuk sarung galonnya ini tuh yang model lama, cuman saya potong bagian tengahnya, dilubangi biar bisa dipakai ya. Nah, jadi inilah nanti dapur yang akan kita rombak menjadi musola mini. Karena rumah ini kan tadinya dibuat bukan untuk ditempati, sehingga penataan ruangannya sekedarnya aja. Yang penting selesai bisa disewakan. Tak taunya sekitar 80% selesai saya tempati, nggak jadi perpanjang sewa toko. Lagian saya waktu itu hamil tua ya, hamil besar, mau lahiran lagi. Mikir juga ya, nanti kalau udah lahiran susah ngambilin belanjaan orang. Nah, ini dia untuk rincian biayanya sudah dirangkum sama Pak suami dari buku catatan harian. Karena kalau catatan harian mau di videoin juga terlalu banyak ya. Jadi dirangkum aja, disatuin semen habis berapa sak, pokoknya semuanya pasir berapa gitu ya, disatuin, dan totalnya tuh sekitar 13.700.000. Dan seperti inilah dia afternya. Mungkin sudah ada juga beberapa yang udah lihat ya, udah pernah saya host tour juga waktu itu. Dan mohon maaf, bukannya saya mau mubazir siang-siang nyalain lampu, enggak ya, ini demi videonya kelihatan lebih terang. Maklum HP-nya ini tuh nggak bisa di kondisi low LED ya, kurang cahaya, dia tuh langsung noise. Jadi terpaksa saya nyalain semua lampu di ruangan ini. Dan sengaja ruangan di rumah saya ini memakai watt yang besar-besar, tapi cuman saya gunakan saat bikin vlog ya. Kalau hari-hari kita pakai yang
yang kecil aja, yang LED gitu ya, lebih hemat. Karena saya kan untuk listrik sebulan cuman 300.000 dengan 3 AC, lampu berapa titik ya banyak ya. Kemudian ada mesin air, kulkas, Magicom. Nah, itu harus pandai-pandai ngatur keuangannya ya. Jadi setiap bulan untuk token listrik cuman 300.000 sampai sekarang ya, alhamdulillah. Nah, jadi ini dia dinding dapurnya tadi itu sudah kita jebol, sengaja nggak dihabisin semua ya. Kemudian nanti di ruangan musola mini ini di yang seukuran dengan mihrabnya itu kita mau bikin panggung nanti, tapi belum jadi ya, belum beli bahan-bahannya. Jadi yang 13.700.000 tadi ya sampai sini lah ya mentoknya. Nah, jadi kiblatnya sudah benar yang ngikuti mihrab ini. Dan untuk stikernya ini tuh di endorse ya dari Instagram. Namanya stiker Siska Shop. Itu stiker yang tahan air dan tahan panas. Dan untuk ruangan sholat ini tuh bisalah 2 sab ya atau 3 sab. Tapi kita tambah alas dekat yang ruangan yang baru. Pernah dipakai waktu itu ya, dipimpin Pak Uwo sholat berapa sab waktu itu, alhamdulillah bisa ya, berapa sab, 3 atau 4 waktu itu ya. Nah, untuk di sini tadinya tempat bumbu-bumbu, sekarang saya jadikan tempat nyusun buku-buku bacaan ya, Al-Quran juga. Dan saya juga taruh di sini drawer ya, drawer yang isinya itu bahan-bahan belanjaan bulanan saya, seperti untuk minuman ada kopi, teh ya, memang nggak terlalu rapi ya, karena apa ya, sekalian di sini untuk alat-alat kerja kayak celemek ini yang dari IDLab, harus standby kapan saya bikin video IDLab harus cepat ambilnya gitu ya. Kemudian bagian bawahnya ini juga tadinya tempat susu, karena susu sedang habis, susu cair Deara ya, jadi kosong deh. Kemudian yang untuk mie berisikan kue lebaran ya, tadinya tempat mie, cuman karena baru selesai lebaran masih ada beberapa sisa kue goreng-gorengan ya, tinggal kerak-keraknya lah istilahnya, mie-nya pindah ke bawah. Nggak sesuai nama lagi ya, nggak apa-apa, yang penting ada tempatnya gitu. Oke, jadi yang paling bawah kebanyakan tempat tepung-tepung ya, bumbu, margarin. Kemudian yang dalam box ini tepung-tepung yang udah dibuka gitu deh. Sengaja saya nggak masukkan ke toples masing-masing karena toplesnya kecil, tepungnya banyak, sisa mesti harus disimpan juga, diikat, ya udah sekalian nggak usah dimasukin ke toples kecuali toplesnya gede ya. Oke, jadi di sini untuk drawernya udah lihat sendiri, dan untuk lerbernya itu adalah bekas ciki-ciki dulu ya yang saya rombak di las. Kemudian ini dia penampakan untuk dinding yang sudah kita jebol. Tiang ini nggak bisa diroboh ya, karena dia adalah tiang inti untuk penyangga dapur, karena kalau dirombak ini dipotong habis bisa ambruk. Walaupun merusak pemandangan, tapi demi keamanan, demi keutuhan terpaksa dia mojok di sini, nggak bisa diapa-apain ya baloknya ini. Kemudian di sini kita lihat kamar mandi ini sebesar ukuran 1,5 kali 1,5 meter ya. Penampakan isi dalamnya biasa aja sih. Saya jarang expose karena memang penataannya biasa aja, cuman di stikerin, terus salah pasang, keramiknya warna gelap karena waktu itu belum kenal sama dekor-dekoran. Terus lampunya juga kecil, cuman 5 watt tak salah. Jadi terlihat sayup-sayup, redup-redup gimana gitu. Stikernya juga masih sama dari stiker Siska Shop ya di Instagram. Kita bisa request modelnya.
Kemudian dari sini pintu tetap nggak dibongkar ya, sengaja jadi 2 jalur alternatif. Jadi kalau ada yang sholat di sini, kita masih bisa lewat pintu lama. Oke, jadi di sini kita pindahin lemari piring, lerber yang tadinya di ruangan sholat itu ya, di ruangan musola mini. Lebih kurang meja kompornya kita bikin sama kayak kemarin, cuman ini lebih panjang ya, 3 meter. Yang kemarin kan cuman 2 meter. Ini sengaja dibuat 3 meter. Untuk dapurnya sendiri ini kita ambil 4 meter kali 2,5 meter ya. Kemudian juga kita pakai kitchen set untuk atasnya aja lemari apa gitu ya, gantung. Di bagian sini saya taruh meja makan ala-ala, padahal nggak makan di sini. Cuman untuk judulnya aja. Padahal makannya lesehan ya, kadang depan TV, kadang di pintu dapur ini. Oke, jadi ini dia peralatan masak saya tadi. Kelihatan rame ya, karena datangnya juga satu set gitu. satu set kales. Kemudian bumbu-bumbu sini ada minyak, kecap, kemudian bawahnya ada garam-garam, ada bumbu-bumbu kering kayak cengkeh, kapulaga, bunga lawang, kayu manis gitu. Kemudian bagian bawahnya juga ada merica bubuk. Nah, seperti ini saya masukin ke dalam toples masing-masing ya, biar aromanya nggak kecampur gitu. Jadi sendiri-sendiri. Bubuk kunyit standby ya. Oke, jadi seperti ini untuk lemarinya, berjejer di sini satu tempat. Alat-alat masaknya juga ini tuh nggak bisa dihibahkan karena masih bisa dipakai dibuat video dan saya masih terima bayaran, seperti itulah ya. Jadi belum bisa saya simpan atau dibagi-bagikan. Untuk yang masih saya pakai berarti itu masih bisa menghasilkan. Masya Allah ya Mak. Oke, jadi ini rak piringnya ini tuh banyak yang nanya, Bun, belinya di mana? Jadi ini tuh belinya offline ya. Waktu pertama pindah sini, jadi ada orang kerjanya bikin-bikin lemari untuk jualan, untuk rak piring. Nah, di situ tempat belinya. Kalau onlinenya saya kurang tahu ya bisa dikirim apa enggak, karena ini kan bahannya kaca sama stainless gitu ya. Kacanya takutnya pecah selama perjalanan. Untuk bagian atas itu ada gelas-gelas, untuk bagian bawah sini ya untuk piring-piring makan sehari-hari ya. Dan untuk warnanya itu kocar kacir. Karena apa? Karena datangnya satu set gitu. Di endorse yang ungu misal gitu, satu set ya, dapat gelas, dapat mangkoknya, dapat cup nasi, dapat piring ceper, dapat piring makan gitu ya. Kemudian yang ayam biru itu juga satu set, dapat mangkoknya. Nah, jadi warnanya nggak bisa sama karena itu tadilah, kalau nggak hadiah sabun endosan, kalau nggak ya beli ada beberapa lah gitu ya, jadi nggak banyak. Banyaknya karena datang satu-satu gitu tadilah. Alhamdulillah semuanya memang berawal dari nol ya saya ya. Yang udah jadi follower saya di Instagram sejak lama, sejak 2017 Februari, mestinya ingat lah ya gimana penampakan dapur saya awalnya, piringnya gimana, yang bening-bening hadiah-hadiah gitu ya. Semuanya di sini tuh memanfaatkan apa yang selagi bisa gratis, kenapa harus beli gitulah. Uang yang untuk beli kita bisa tabung, gunakan untuk yang lain. Gitu ya Mak ya. Namanya juga rumah produksi, namanya juga tukang iklan, apa aja diiklanin gitu. Yang penting bermanfaat ya barangnya. Saya review dengan jujur, kalau bagus saya bilang bagus, kalau enggak ya enggak akan saya pakai lagi gitulah. Kalau masih saya pakai berarti masih bermanfaat, itu bagus ya.
Oke, jadi sekarang kita mau intip apa yang ada di bawah kolong meja kompor ya. Untuk bagian yang sini, di sini ada bumbu-bumbu, ada bawang, kentang, tomat, kemudian ada persutil-sutilan yang nggak bisa ditaruh di luar, yang harus disembunyiin gitu ya. Nah, untuk bumbu-bumbu saya taruh di sini. Kemudian ini keranjang juga ada mie sagu, ada ceret ya. Oke, sengaja nggak pakai tutup pintu. Karena apa? Kalau tutup pintu nggak ada yang endorse nanti. Kalau tutup kain, tirainya ini gordennya bisa ganti-ganti. Terus yang endorse juga bisa gantian. Nah, untuk lemari apanya nanti kita intip ya, apa saja isinya. Lanjut, kita mau intip bagian meja kompor yang kedua. Ada apa saja ya di sini, dan saya cuman menggunakan tongkat ajaib untuk gordennya. Dan ini dia, kita mau intip. Ada 2 box gede ya, udah pernah juga lah, yang sering nonton video saya mestinya tahu apa isinya. Di sini kantong plastik dan kantong belanja saya ke pasar ya. Di sini baskom yang besar untuk saya nyuci sayur, nyuci apa ikan gitu ya. Isinya di sini toples untuk kue lebaran. Yang box kedua isinya ini masih yang pertama ya. Tuh isinya kelihatan ya, botol-botol, toples. Kemudian yang kedua ini isinya piring-piring bening-bening gitu deh, bekas hadiah-hadiah waktu isi pulsa dulu ya, isi saldo dapat kupon bisa tukarkan piring gitulah. Tuh kelihatan ya. Jadi saya taruh di sini, mau disusun di lemari piring tadi kepenuhan. Jadi yang saya pakai hari-hari saja yang di rak piring. Oke, saya pasang lagi gordennya. Ini tuh mudah banget ya pasangnya kalau ada tongkat ajaib. Ini tuh dari Instagramnya Moit Bele untuk gordennya ya. Cek aja postingan Instagram saya mestinya ya. Jadi tahu siapa-siapa aja yang endorse. Bisa order di sana. Oke, jadi kita sekarang tinggal lihat untuk yang di atas. Bagian bawah sudah. Nah, ini dia untuk lemari dindingnya, lemari gantungnya apa saja isinya. Tentunya isinya nggak berani yang berat-berat ya, palingan yang plastik-plastik gitulah. Karena ada yang komen waktu itu lemari gantungnya ambruk, pecah semuanya, yang di bawahnya ketimpa juga hancur. Jadi saya cuman isi dengan yang berbahan plastik ini tuh. Juga datangnya satu-satu ya, satu set dari More Lab Official di Instagram ya. Jadi nggak datang sekaligus satu set gitu ya postingnya. Dan untuk bagian sini saya taruh timbangan sama tusuk sate gitu ya. Ada toples juga di atas sama sendok. Dan itu dia isinya untuk lemari apa dinding ya. Cuman 3 pintu, mau nambah lagi entah kapan dapat voucher. Hah? Voucher? Ya itu tadi lah, selagi bisa gratis kenapa harus beli. Uang untuk belinya bisa ditabung gitu, atau gunakan untuk yang lain, buat sedekah misalnya ya kan. Oke, jadi ini saya lupa mindahin untuk galonnya ya. Bisa disusun ke atas meja kompor ini. Ya udahlah, situ aja dulu. Dan untuk kulkasnya biasalah ya, belanja 1 minggu atau 10 hari stok untuk makanan. Karena jauh dari kedai, makanya belanja sekali seminggu atau 10 hari sekali. Sekilas untuk isi kulkas cuman segitu. Nah, mejanya ini tuh baru saya pindahin ke sini ya. Saya pikir untuk apa juga di sini space-nya tersisa. Tadinya meja dekat galon tadi itu ya, semak juga saya lihat sendirian di tengah-tengah. Ya udah saya taruh pojok di sini. Juga lumayan ngebantu kalau saya mau nge-review produk endorsan yang baru datang, karena di situ cahayanya terang banget ya. Jadi
nggak perlu nyalain lampu juga, seperti ini dia udah terang. Nah kalau untuk jendelanya ini tuh dari kayu ya, kita pesannya tuh konsen sama jendelanya ini, konsennya 1 juta kalau nggak salah. Kemudian daun jendelanya ini 2 pieces ini 700 duanya. Kemudian untuk pintunya itu teralis kita bikin sendiri. Jadi dari dalam kelihatan teras dapurnya itu seperti itulah ya, kuning sengaja biar cerah. Nah jadi kita tadi cuman kasih lihat potongan belakang aja ya, bagian depan enggak, karena udah pernah juga waktu itu host tour, tinggal cek postingan saya. Nah untuk teras luarnya ini cuman sekitar 4,5 meter gitu deh, nggak sampai 5 kayaknya lagi deh ya, 4,5 kali 2,5 gitu. Sengaja kebuka, nggak pakai atap. Dan tangkinya ini juga kita nggak bikin yang dari coran ya, karena mikir juga mau motong-motong besi torennya ini sayang ya ngebuang, ya udah dimanfaatkan juga lah akhirnya. Yang ada cuman dicat, kemudian tongkatnya lihatlah mengganggu lantai sebenarnya, tapi memanfaatkan barang yang ada lah istilahnya ya, untuk meminimal biaya lah saat perombakan dapur ini ya. Karena budget saya waktu itu cuman menyediain 12 juta, nggak taunya meleset menjadi 13,7 13.700.000. Nggak banyak sih melesetnya, tapi dari perkiraan saya 12 gitu ya. Alhamdulillah dengan kebukanya teras belakang ini, angin sepoi-sepoi setiap hari kita bisa rasakan di teras belakang ini. Saya sangat nyaman duduk di sini ya. Tambah lagi ini nanti kalau yang sebelah sini kita dinding pakai seng atau fiber gitu ya. Sementara kita masih memanfaatkan spanduk, sebelum sobek nggak akan diganti kata Pak suami. Selagi masih bisa dipakai, pakai dulu untuk menutup apalah, biar saya lebih nyaman di belakang sini ya, biar nggak kelihatan sama tetangga. Gak enak juga nanti siapa tahu saya di dapur masak lagi nggak pakai jilbab gitu ya, nggak enak juga kelihatan gitu. Malulah, itu aurat. Nanti insya Allah kita mau batasi sini dinding pakai seng. Butuh berapa lembar nantinya kita hitung aja, kalau nggak salah selembar 60.000 ya seng, atau kita pakai fiber nanti yang semeternya 35.000 deh kalau nggak salah, tergantung nanti deh bahan untuk tiangnya apa nanti ya yang bisa kita pakai. Nah jadi dengan jendela lebar seperti ini alhamdulillah ngebantu pencahayaan ke dalam dan udara ya, angin. Nah di sini saya dapat kiriman dari Mak Wo ya, kampung, kundur sama labu dan pepaya. Belum saya bikin manisan, insya Allah kapan-kapan saya bikin ya manisan kundur. Oke, jadi untuk teras belakang sengaja nggak pakai atap biar kita puas merasakan angin ya, karena kalau ditutup bakalan panas, nggak ada angin. Lebih senang aja nggak pakai atap. Kadang malam saya masih juga duduk di sini ya, enak pokoknya, dingin, sepoi-sepoi lah anginnya. Alhamdulillah jadi budget 13.700.000 tadi dapur saya seperti inilah hasilnya ya, bukan termasuk lemari, lerber enggak ya. Untuk lemari gantungnya juga itu voucher, jadi sesuai dengan biaya rangkuman tadi aja ya, yang 13.700.000-nya. Untuk tukang kebanyakan dikerjakan sama suami dan mertua saya, makanya budgetnya cuma segitu. Jadi jangan kaget ya, jangan ngatain saya bohong, karena memang kenyataannya banyak dikerjakan sendiri. Kita menggunakan bantuan tukang cuman beberapa hari aja waktu itu ya. Gaji seharinya cuman 120.000, makan kita tanggung, minum kita tanggung gitu ya.
Terus lagi ada bonusnya belakangan, itu rahasia kita lah ya ngasih berapa. Yang jelas budget perharinya waktu itu untuk tukang cuman 120.000. Sisanya banyak dikerjakan sendiri, yaitu Pak suami ya, diansur, dicicil kerjakan. Alhamdulillah akhirnya selesai juga dapur baru, dan akhirnya kesampaian punya ruangan musola mini di rumah ini ya, yang tadinya cuman angan-angan akhirnya kesampaian. Oke deh, sampai sini dulu videonya, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Dengan low budget, dengan dari nol kita bisa mendapatkan penghasilan, dan rumah ini adalah rumah produksi bagi saya ya pribadi. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you, bye bye.